Hai, selamat datang di Nitara Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Karena udah lama nih aku nggak upload video Choose Your Deck Reading atau pilih kartu. Nah, aku akan upload satu video untuk itu ya, sebelum kita lanjut ke Love Reading bulan Mei. Jadi, topik video Choose Your Deck Reading kali ini adalah pilih kartu ya. Adalah tentang apa sih tujuan atau niat dia kepada kamu. Nah, dia ini terserah, bisa jadi ini gebetan kamu, bisa jadi pasangan kamu, bisa jadi pacar, atau yang sedang dekat dengan kamu saat ini. Nah, di sini kita lihat intentionnya dia atau tujuan dia, dan apa sih yang dia pikirkan tentang kamu, kemudian potensi situasi hubungan kamu dan dia. Nah, karena aku udah jelasin ya tujuan dari video ini. Seperti yang kamu lihat, udah ada 3 deck berbeda di sini, 3 kartu tarot berbeda. Dan ini adalah kartu tarot 1, deck pertama. Ini kartu tarot kedua atau deck kedua. Ini adalah kartu tarot ketiga atau deck ketiga. Aku ulangi lagi, ini deck pertama atau kartu tarot pertama. Ini deck kedua atau kartu tarot kedua. Dan ini adalah deck ketiga atau kartu tarot ketiga. Nah, kamu bisa pause video ini untuk menemukan kartu tarot yang paling menarik fokus atau perhatian kamu di sini, dan mungkin kamu pengen meditasi juga nanti sambil pilih deck mana yang benar-benar sesuai ya dengan energinya kamu ketika kamu nonton video ini. Tanpa panjang lebar, kita akan langsung aja mulai dari deck pertama dulu ya, dari Rider-Waite Borderless. Oke, jadi kita simpan dulu 2 deck lainnya. Dan here we go, deck pertama. Let's see. Okay. Oh, this is so fun. This is fun. So, deck pertama kita lihat apa sih tujuan dia kepada kamu ini. Ngasih mix signal gitu ya. Kode nggak jelas, namanya kode Morse gitu kan. So, what this person wants from you, their intention. Okay. Dia tergantung gender ya, bisa dia laki-laki, bisa jadi perempuan. So, deck pertama. Oke. Alright. So, di the bottom of the deck di sini ada kartu The Chariot untuk deck pertama. Aku ngerasa mungkin kamu baru kenal dengan orang ini, bisa jadi juga mungkin kalian belum sempat menjalin hubungan yang solid ya, misalnya kayak pacaran atau menjalin hubungan yang lebih lanjut, misalnya suami istri. Mungkin juga ada jarak antara kamu dan orang ini, bisa jadi physical distance, bisa jadi ada jarak kayak LDR gitu ya, long distance relationship, atau mungkin kalian sedang tidak berkomunikasi saat ini, mungkin dia ghosting kamu. Oke, bisa jadi. Kita langsung buka di sini kartunya. Oke. So, deck pertama aku ngeliat di sini memang ada beberapa skenario, 2 skenario utama di sini. Skenario pertama seperti yang aku bilang di awal tadi, mungkin sekarang kalian sedang tidak berkomunikasi, atau mungkin ada physical distance, ada jarak antara kamu dan dia. Long distance relationship bisa juga, bisa di beda negara, atau intinya di sini ada jarak yang memisahkan kamu dan dia. Dan mungkin kamu juga baru ketemu dengan orang ini, atau kalian ketemunya online dan kalian belum sempat ketemu dan sekarang komunikasi kalian terputus. Aku melihat orang ini, siapapun orang ini bagi kamu, dia sebenarnya bisa ngerasain potensi menjalin hubungan yang lebih lanjut dengan kamu. Jadi dia memang melihat ada potensi ya, dia bisa membangun sesuatu dengan kamu dalam konteks asmara. Oke, ada Page of Cups di sini. Tapi somehow ada Five of Cups juga di posisi perasaannya dia. Jadi mungkin ada kekecewaan ya, yang mengakibatkan orang ini ngerasa pesimis ya, ngerasa kayaknya ini belum bisa deh kemana-mana hubungannya, atau kayaknya gue belum siap deh untuk sesuatu yang lebih lanjut dengan orang ini. Jadi ada pesimisme di sini, ada crying over the spilled milk. Ada 2 indikasi juga. Nah, yang pertama indikasinya kenapa orang ini pesimis, mungkin karena dia sempat terlibat dalam suatu hubungan yang begitu traumatis di masa lalunya, sehingga ketika dia menjalin hubungan baru atau koneksi baru dengan orang baru,
dia belum bisa move on dari apapun situasi traumatis yang terjadi di masa lalu. Nah, itu indikasi pertama kenapa orang ini sekarang mungkin nggak menghubungi kamu, atau sedang tidak berkomunikasi dengan kamu, atau tidak memberikan kejelasan apapun. Itu indikasi pertamanya. Yang kedua indikasinya, aku ngerasa kayak karena tadi di awal aku juga sempat bilang mungkin ada jarak yang memisahkan kamu dan dia. Nah, faktor-faktor tadi ya, jarak misalnya, ada yang memisahkan kamu dan dia ya, kalian belum bisa ketemu, itu yang bikin dia kecewa, itu yang bikin dia pesimis. Jadi bisa dibilang orang ini udah menyerah sebelum berperang gitu loh. Padahal dia bisa ngelihat potensi bahwasanya ada nih kemungkinan kalian bisa menjalin hubungan yang lebih lanjut. Kayak mungkin somehow orang ini juga tahu bahwasanya kamu juga menaruh ketertarikan yang sama dengan dia, tapi dia udah pesimis duluan. Dan ketika aku ngeliat kartu The Moon di sini, deck pertama, orang ini memang pada dasarnya belum tahu atau belum secara spesifik memahami apa yang akan dia lakukan, atau tujuan dia terhadap kamu. Jadi kalau misalnya di sini kamu berharap si dia yang di deck pertama ini memberikan kepastian ke kamu, atau berniat sesuatu yang terstruktur dengan kamu ya untuk jangka panjang, misalnya let's say hubungan pernikahan, belum, orang ini belum mikirin ke sana. Jadi tujuan orang ini sepertinya belum jelas, dia belum tahu apa yang dia inginkan dari kamu. Oke? Nah, ketika aku ngeliat kartu Three of Cups, kalau misalnya ini berbicara mengenai rekonsiliasi ya, kalau misalnya ini rekonsiliasi, ini bisa jadi saja tentang rekonsiliasi. Aku ngerasa orang ini bakal kembali lagi. Oke, orang ini bakal kembali lagi, orang ini akan menghubungi kamu lagi. Tapi kalau misalnya ini bukan soal rekonsiliasi, atau ini orang baru ya, karena aku juga fullnya ngerasa ini orang baru sih. Oke, aku ngerasa komunikasi bisa terjalin kembali. Komunikasi bisa terjalin kembali. Aku ngelihat di sini ada Three of Cups, dan mungkin kalian bisa nih dalam waktu dekat kopdar atau kopi darat. Oke. Nah, kok bisa Mbak kita ketemu? Padahal Mbak tadi bilang dia belum punya tujuan khusus dengan kamu. Ingat bahwasanya kenapa orang ini belum punya tujuan khusus dengan kamu nih ya, deck pertama, karena dia ngerasa pesimis. Bisa dibilang ada mungkin kaitannya dengan insecurity. Mungkin dia ngerasa nggak percaya diri, hubungan ini bisa bertahan lama. Khusus bagi kamu yang belum ketemu, mungkin dia ngerasa kayak kamu nggak bakal nerima dia, jadi ada insecurity di sini, oke? Nah, sarannya di sini adalah Queen of Wands. Kamu harus percaya diri. Salah satu pihak di sini harus secara aktif ya untuk membangkitkan gairah di dalam hubungan ini, atau mencoba untuk terus mengaktifkan chemistry di dalam hubungan ini. Karena pada dasarnya ingat ada Page of Cups dan Three of Cups di sini. Jadi ini hubungan masih ada potensi untuk kembali hidup. Oke, terutama bagi yang LDR tadi. Bagi yang LDR aku ngerasa kalian bisa nih ketemu. Hanya saja be more confident, just be yourself, oke? Karena itu sarannya di sini. Ketika kamu percaya diri ya, kalian ketemu, aku ngerasa nanti kalian bakal lebih memahami satu sama lain dengan lebih baik. Jadi aku ngelihat kalian nggak boleh sama-sama pasif, harus ada yang aktif di sini. Queen of Wands harus lebih berani untuk menghubungi duluan, atau misalnya lebih berani di sini untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada, atau ngajak ketemu misalnya. Intinya di sini kamu harus lebih aktif, harus lebih berani. Oke? So ini menarik banget nih deck pertama readingannya, karena ini positif. Jadi semoga ini bisa menjawab keraguan kamu selama ini tentang tujuan orang yang dekat dengan kamu selama ini. Sekarang kita lanjut ke deck kedua. Hai, deck kedua, selamat datang di readingan kamu. Sekarang kita akan lihat di sini apa sih tujuan atau niat orang yang sedang dekat dengan kamu ini dalam konteks asmara terhadap kamu. Oke? Apakah dia hanya ingin main-main sama kamu? Apakah dia hanya ingin menghabiskan waktu boringnya dengan kamu? Ya, sebagai pelipur lara, atau dia memang pengen membangun sesuatu yang serius dengan kamu. Kita lihat di sini deck kedua, oke? Ini tidak tergantung gender, bisa di laki-laki, bisa di perempuan. Oke, so let's see. Deck kedua. Mari kita lihat apa sih yang dia inginkan dari kamu gitu. Karena bosen juga ya ketika kita udah menyisihkan waktu berharga kita berkomunikasi atau membangun sesuatu dengan seseorang, tapi kemudian dia tiba-tiba ngilang.
Ya, berasa rugi nggak sih? Time is money, guys. So, deck kedua, let's see. Oke. Deck kedua. This is interesting reading. Menarik sih sebenarnya topiknya, karena banyak aku dapat personal reading bertanya tentang topik yang sama, tujuan orang ini kepada klien aku, perasaan dia, dan segala macamnya. So di sini ada Seven of Cups, oke. Kemudian ada Six of Wands dan Nine of Pentacles. Wow, aku ngerasa di sini ada isu ego, ada isu ego and pride di sini yang mungkin menjadi faktor di dalam hubungan kamu dan orang ini. Kenapa kamu jadi bertanya-tanya apa niat dia kepada kamu? Mungkin dia datang dan pergi, mungkin dia berasa kayak nggak konsisten sama kamu, bisa jadi ada situasi seperti itu. Mungkin kamu di sini juga bertanya-tanya apakah ada pihak lain selain kamu dan dia, apakah dia punya pilihan lain. Jadi terlalu banyak di sini kebingungan, confusion, kamu ngerasa kayak dipermainkan, bisa jadi juga. Kita lihat di sini, oke? Kita buka dulu semua kartu. Oke. In the surface, kalau di permukaan kelihatannya ada masalah ya, ada Seven of Cups dan Six of Wands terbalik. Aku ngerasa memang ada isu ego and pride. Tapi ketika aku dalami lebih jauh, aku ngeliat di sini sebenarnya ini bukan tujuan orang ini, bukan secara khusus ingin menyakiti kamu. Aku nggak ngeliat orang ini intentionally wants to hurt you, oke? Jadi siapapun orang ini, ketika dia menarik diri misalnya dari kamu, atau misalnya kalian sempat terhenti berkomunikasi, sebenarnya dia kayaknya ingin kamu paham bahwasanya dia juga merasa tersakiti di dalam hubungan ini, oke? Ada kartu King of Cups di sini. Jadi orang ini, siapapun orang ini, dia punya perasaan yang besar terhadap kamu. Bisa dibilang dia mungkin sayang sama kamu. Hanya saja dia merasa kamu keras kepala banget. Dia ngerasa kamu kayak nggak mau ngalah buat dia. Dia ngerasa kayak kamu tuh terlalu rigid sama dia. Kamu tuh tidak menunjukkan gelagat bahwasanya kamu juga sayang sama dia. Jadi aku ngerasa orang ini kayak meragukan, dia sendiri juga meragukan rasa sayang kamu ke dia. If you get my point. Jadi kalian berdua sama-sama dalam posisi bertanya atau sama-sama dalam posisi bingung. Ini sebenarnya dia bersikap kayak gini tuh, dia tuh beneran sayang nggak sih sama gue? Dia tuh beneran peduli nggak sih sama gue? Dia tuh beneran ada niat buat serius nggak sih sama gue? Jadi kalian berdua sama-sama memiliki pertanyaan yang sama, oke? Jadi memang arahnya isu ego and pride lagi. Tapi ada perasaan yang besar di dalam hubungan ini. Makanya aku bilang ketika aku udah telaah lebih dalam, ternyata kalian sebenarnya mungkin memang saling sayang. Hanya saja mungkin ya emotional immaturity, ketidakdewasaan emosional ya. Kadang kita juga punya keinginan masing-masing yang ingin diwujudkan dulu sebelum benar-benar komit dalam suatu hubungan gitu kan. Karena dalam suatu hubungan itu kita harus bekerja sama dengan pasangan kita, nggak bisa salah satu pihak aja di sini yang berusaha, yang terus-terusan minta maaf, yang terus-terusan harus merasa bersalah. Tidak bisa, harus kedua belah pihak di sini yang saling mengimbangi. Jadi aku melihat kalian berdua masih kesulitan untuk saling berkompromi saat ini. Jadi kembali lagi, orang ini tidak punya niat khusus atau niat jahat untuk menyakiti kamu, oke? Dia nggak punya niat seperti itu. Hanya saja dia juga ngerasa kayak gue juga punya perasaan sih mbak, gue juga mau menarik diri dari dia, karena dia nggak paham apa itu berbicara untuk menemukan solusi gitu loh. Oke. Aku juga ngerasa somehow ya, orang ini dengan kehadiran kartu Three of Wands, dia sebenarnya pengen sesuatu yang long lasting dengan kamu. Oke, jadi bisa dibilang deck kedua, si dia ini kalau misalnya kamu bisa ya berkompromi dengan cukup baik sama dia, aku rasa kalian bisa bersama, oke, untuk jangka waktu yang panjang, karena aku ngerasa dia memang sudah memilih kamu. Jadi orang ini pun belum move on, sederhananya, atau
dia nggak bakal dengan gampangnya bisa move on dari kamu orang ini. Tapi walaupun begitu, jika pun aku ngerasa di sini masih ada potensi nih kalian bisa menjalin komunikasi lagi, menjalin hubungan lagi, kalian akan kembali lagi bersama, ya. Ada Knight of Swords di sini. Hanya saja aku belum yakin nih pertemuan kalian berikutnya atau proses rekonsiliasi kalian berikutnya akan stabil. Oke, let's say stabil, karena masih ada potensi konflik yang akan terjadi, Knight of Swords. Jadi mungkin kalian bakal ya konflik kemudian jeda lagi, konflik kemudian jeda lagi, kayak gitu loh. Tapi ini punya potensi jangka panjang hubungannya. Hanya saja kalian harus mau saling berkompromi satu sama lain. Oke. Sarannya di sini adalah The Tower. Jadi sarannya di sini kepada siapapun ya, aku ngomong deck kedua, harus ada seseorang yang break the silence gitu loh, break the ice, yang harus breaking the ice, yang harus menghancurkan kekakuan. Harus ada sesuatu yang berubah di sini, harus ada sesuatu, harus ada pola yang berubah, pattern yang atau pendekatan yang berbeda dari pendekatan sebelumnya yang kalian gunakan terhadap hubungan ini gitu loh. Mungkin harus ada yang mau ngalah di sini, atau harus ada di sini yang lebih jujur kepada pasangannya terhadap perasaannya, karena aku ngerasa kalian berdua sama-sama kesulitan untuk mengutarakan isi hati kalian kepada satu sama lain. Padahal di sini ada deep emotional feelings, ada perasaan sayang mungkin yang sulit untuk diutarakan kepada pasangan kalian. Gue nggak mau lah mbak bilang gue sayang sama dia, ntar gue apa namanya, dimanfaatin sama dia. Kayak ada ketakutan seperti itu. Padahal kalau misalnya kalian jujur aja nih mengutarakan isi hati kalian terhadap satu sama lain, ini hubungan bisa buat jangka panjang, karena ada optimisme di sini. Oke, Three of Wands. Wow. Tapi hati-hati, ada potensi konflik lagi nih kalau misalnya kalian kembali bersama atau akhirnya bersama. Tapi aku ngerasa proses penyesuaian antara kamu dan pasangan itu ya, deck kedua, masalah waktu aja sih. Kenapa aku bilang masalah waktu? Siapa tahu dia bisa berubah mbak. Ada mungkin yang bertanya seperti itu. Aku ngeliat sih tidak ya, karena aku ngerasa di deck kedua ini khususnya kalian udah saling nyaman. Aku kenapa sih? Sorry ya guys, aku rekam ini subuh. Jadi udah saling nyaman dengan satu sama lain, udah saling sayang. Ada King of Cups. Jadi kayak you love this person, but at the same time kamu juga ngerasa kayak you hate this person, kinda like that. Love hate kind of relationship, yang dimana kalian pengen sama dia, tapi di saat yang bersamaan ketika dia itu terlalu egois sama kalian, dia itu juga bikin greget, bikin sebel gitu loh. Tapi ini nih nggak bakal berakhir hubungannya, karena kalian berdua sebenarnya pada dasarnya, pada intinya sama-sama peduli, sama-sama sayang. Oke? So deck kedua ini indah banget readingannya. Semoga ini bisa resonate dan semoga kalian bisa akhirnya menyatu di saat yang tepat. Oke? Karena ini cuman masalah waktu aja sih kapan kalian bisa bersama. Oke? Kita lanjut ke deck terakhir atau deck ketiga. Hai deck ketiga, selamat datang di readingan kamu. Di sini kita akan lihat tujuan atau niat dia terhadap kamu. Apa sih yang dia inginkan dari saya mbak? Kok dia nggak ngasih kepastian? Kok dia ngilang? Kok dia gini? Kok dia gitu? Kita akan baca nanti situasinya gimana. Oke? Readingan ini tidak tergantung gender, bisa di laki-laki, bisa di perempuan. Oke? Tidak ada batas waktunya. Kamu bisa nonton ini kapan saja kamu mau. Oke? So here we go, deck 3. Kita lihat situasinya antara kamu dan si dia. Bisa di gebetan kamu, bisa di pacar, bisa di pasangan. Oke? Atau bisa di kamu lagi pendekatan sama dia. Alright. So, deck ketiga. Let's see. I
hope you can see the cards. Oke. Bottom of the deck di sini Judgment card. Oke. Queen of Wands. Alright. Aku ngerasa sih ini soal rekonsiliasi bisa jadi ya, karena Judgment itu soal sesuatu yang muncul lagi ke permukaan ya. The Judgment Day, masa penghakiman. Bisa jadi ini proses pembuatan keputusan juga. Kita akan lihat dulu, buka kartunya semuanya. Tadi Hangman. Oh, you waiting on something here, deck number 3. Wow. Alright. Jadi deck nomor 3 ini kayaknya lebih spesifik deh. Ini spesifik banget aku dapat pesannya. Aku ngerasa kamu berhadapan dengan seseorang yang sudah menjanjikan sesuatu kepada kamu. Oke, mungkin dia udah janji sama kamu untuk nikah sama kamu. Mungkin dia udah janji untuk segera balikan dengan kamu. Mungkin dia udah janji untuk mau bersama kamu. Oke. Tapi mungkin di pertengahan hubungan kalian ada masalah. Mungkin kalian sedang tidak berkomunikasi saat ini. Mungkin kalian sedang jeda saat ini. Aku ngerasa hubungan kalian belum berakhir. Oke. Kenapa aku bilang orang ini sudah menjanjikan sesuatu kepada kamu? Karena intention orang ini ada di Hierophant. Mohon maaf kalau misalnya aku tuh ngomongnya tersendat-sendat, karena aku rekam ini subuh dan aku excited banget ngeliat kartunya. Jadi mind me guys, oke? Ada di Hierophant sebagai intention orang ini kepada kamu. Orang ini sepertinya masih very well bukan remember sih, memang tujuan orang ini memang sesuatu yang long lasting dengan kamu. Dia pengen menikah sama kamu gitu loh. Nomor 3 decknya. Pernikahan memang tujuan dia. Dia memang ingin menjadikan kamu sebagai pasangannya dia, sebagai partner hidupnya dia, sebagai seseorang yang akan menjadi ibu dan ayah dari anak-anak mereka. Jadi aku ngerasa orang ini ya, kenapa dia mengambil jarak dari kamu atau memisahkan diri dari kamu, karena dia masih dalam proses pembuatan keputusan. Mungkin sebelumnya dia belum begitu yakin nih untuk bersama kamu, karena mungkin dia terlalu terburu-buru. Oke, dia mungkin kayak ada faktor-faktor yang akhirnya membuat dia datang ke kamu dengan memberikan suatu janji yang mungkin belum solid banget gitu loh, sehingga dia ngerasa perlu untuk menarik diri lagi. Sekarang aku ngerasa dia lagi mengumpulkan keberanian. Ada Queen of Wands di sini, mengumpulkan keberanian untuk datang ke kamu ya, dengan keputusan yang lebih solid. Oke. Tapi aku ngerasa orang ini, siapapun orang ini, belum bulat keputusannya. Jadi aku ngerasa this person, orang ini masih butuh waktu untuk meyakinkan dirinya bahwasanya this is the right relationship for me. Oke. Jadi dia, orang ini juga tahu bahwasanya kamu nungguin dia. Dia juga tahu bahwasanya kamu masih setia buat dia gitu loh. Dan aku ngerasa orang ini ya, orang yang kamu tunggu ini nih, deck ketiga yang kamu tanyain ini, dia berusaha untuk mendewasakan dirinya, untuk lebih menyiapkan dirinya untuk sesuatu yang long lasting dengan kamu, karena dia masih kekeh dengan tujuan dia. Dia masih milih kamu, dia masih menganggap kamu sebagai pasangannya dia. Jadi walaupun kalian sekarang tidak dalam satu jalur ya, kalau misalnya kalian lagi jeda, tidak mengubah pandangan orang ini terhadap kamu, tidak mengubah tujuan orang ini terhadap kamu. Oke? Dia masih setia dengan tujuannya, dia masih ingin kamu menjadi pasangannya dia. Dia menyiapkan dirinya untuk yang terbaik buat kamu. Oke. Hanya saja aku ngerasa orang ini masih butuh waktu. Orang ini masih butuh waktu karena ada Four of Swords di sini. Atau bisa jadi orang ini lagi sakit. Jadi ini suatu readingan yang kompleks. Aku ngerasa orang ini menjanjikan sesuatu ke kamu, akhirnya dia belum bisa mewujudkan apa yang dia janjikan itu. Dia menarik diri. Mungkin dalam proses penarikan dirinya ini, karena aku bilang tadi dia juga dalam proses pembuatan keputusan kan, apakah dia ingin benar-benar sama kamu atau tidak. Mungkin dia juga sakit. Kayak
menyakiti kamu juga otomatis menyakiti diri dia gitu loh. Ada Four of Swords, jadi mungkin dia lagi sedih, lagi stres juga. Kenapa dia sampai di situasi yang seperti itu, situasi yang demikian gitu loh. Mungkin dia juga ingin kamu tahu bahwasanya dia sedang tidak baik-baik saja saat ini. Oke, orang ini, siapapun orang ini. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kayak, gue ngerasa terzolimi mbak, dia udah janjiin buat nikah sama gue, dia udah janjiin buat kembali sama gue, tapi dia nggak menepati satupun janjinya dan dia tiba-tiba ngilang. Orang ini, orang ini mungkin lagi sakit, memikirkan konsekuensi dari tindakan dia. Orang ini mungkin juga lagi stres, dan ironisnya orang ini masih kuat dengan tujuannya ingin bersama kamu. Kayak orang ini belum siap sebenarnya kehilangan kamu, tapi dia juga di saat yang bersamaan belum siap untuk bersikap konsisten atau bertanggung jawab kepada kamu. Mungkin dia juga ada kewajiban lain, another obligation gitu kan, tanggung jawab yang lain. Bisa jadi dia tulang punggung keluarganya dia, bisa jadi dia ini lagi ada masalah di karirnya dia, bisa jadi dia ada masalah di stabilitas finansialnya dia. Di sini intinya ada external force, let me rephrase. Mungkin ada external influence yang membuat orang ini akhirnya sampai pada keputusan untuk menarik diri dari kamu, untuk lebih prepare dengan apa yang dia inginkan bersama kamu dalam hubungan ini. Makanya aku bilang kayak orang ini kayak berusaha untuk membangun kepercayaan dirinya bahwasanya, oh gue udah siap buat dia gitu loh. Sekarang dia memang lagi low banget orang ini. Dan sarannya di sini adalah The Tower. Mungkin kamu pengen reaching out atau ingin menghubungi orang ini karena aku yakin kalian sedang tidak berkomunikasi. Sarannya di sini adalah The Tower. Kamu mungkin pengen menghubungi orang ini gitu loh. Mbak, gue udah coba menghubungi dia tapi dia nggak balas pesan gue. Aku ngerasa ini readingan bukan untuk kamu. Aku ngerasa ini readingan bagi kamu yang kalian tiba-tiba terputus dan komunikasi hilang tiba-tiba, dan kalian berdua sama-sama enggan untuk menghubungi satu sama lain. Dan sarannya di sini harus ada salah satu pihak yang memberanikan diri untuk bertanya atau membuka lagi jalur komunikasi, karena itu yang terjadi di sini aku melihatnya. Atau bisa jadi kalian pengen mengunjungi dia. Kayak harus ada sebuah major atau sebuah tindakan nyata di sini ya, selain komunikasi. Misalnya kalian mau mendatangi dia atau ngajak ketemuan, bisa jadi juga harus ada yang major shake up gitu yang harus terjadi di antara kamu dan orang ini. Karena nggak cuman kamu di sini yang sedih, dia juga sedih. Four of Swords, mungkin dia juga lagi sakit. Jadi dia nggak ada niat buat menyakiti atau berbuat jahat kepada kamu gitu loh. Karena dia sendiri juga tersakiti dengan keputusan dia, dengan gegabahnya tindakan dia gitu loh. So, deck ketiga ini adalah hasil pembacaan readingan kamu, kompleks sekali, dan aku ngerasa ini butuh personal reading ya kalau misalnya kamu emang ngerasa di situasi seperti ini, karena setiap orang pasti punya alasan yang berbeda-beda kenapa dia tiba-tiba menarik diri, atau dengan besarnya janji dia ke kamu ya. Aku ngerasa ini dia udah janji buat nikahin kamu, atau sesuatu yang lebih besar di sini buat kamu, tapi dia tiba-tiba ngilang. Aku ngerasa dia punya alasan khusus kenapa dia berbuat seperti itu. So, terima kasih sudah nonton Choose Your Deck video kali ini. Semoga kamu suka dengan video kali ini. Aku akan segera upload love reading untuk masing-masing zodiak. Siapa tahu ini keluar nih nongol di salah satu zodiak ya. Aku bakal klarifikasi lagi lebih banyak kartunya kalau misalnya ini nongol di salah satu video zodiak. Karena ini kayaknya dramatis banget. Terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Dan semoga kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.